mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabe segala. Ini kemanusiaan tahu. Lah ya, nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabenya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya mas, saya mesti kritik. Loh orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa tau? Baru ibu-ibu bilang, lah ya apa ibu ya? Paling tempe. Iyalah, aku bilang, karena saya bisa masak. Lagi-lagi kebijakan-kebijakan dan program-program Bapak Presiden Prabowo dipatahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurut Megawati, semua program itu perlu dihitung dan diteliti lebih jelas agar tidak membengkaknya keuangan negara. Karena menurut Megawati semuanya harus dihitung dengan cermat. Sobat Aib Smart, dalam video ini marilah kita melihat sikap Bapak Prabowo dalam menyikapi kritikan-kritikan dari Megawati tersebut. Apakah beliau itu marah atau gimana? Tentunya sebelum kita lihat videonya, tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan saya doakan semoga Anda dimurahkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Saya bertekad untuk mencapai pemerintah yang bersih. Dan ini tidak gampang. Ini sangat sulit. Bahkan saya tahu saya ditertawakan, saya diejek. Tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Saya mengerti. Saya mengerti. Ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain. Senjata psikologis, adu domba, fitnah, hoax. Ada ancaman terhadap ekonomi. Melahirkan kemakmuran untuk semua adalah sangat tepat. Karena kemakmuran adalah tujuan kita. Tapi tidak ada kemakmuran tanpa keadilan. Saudara sekalian. Saya terkesan suatu pemerintahan, suatu imperium, suatu peradaban Muslim yang cukup lama, hampir 600 tahun lebih, mendekati lebih, mungkin 700 tahun, yaitu peradaban Osmaniyah yang berpusat di Turki, di Istanbul. Itu salah satu adik kuasa pada saatnya yang sangat berhasil. Ciri khasnya adalah dia memimpin suatu kekaisaran imperium yang multi etnis, yang toleran kepada semua agama, semua suku, ratusan suku yang berbeda-beda.
Dan di situ ada sesuatu yang menarik bagi saya. Untuk memimpin ratusan tahun dan memimpin imperiumnya begitu luas, dia memiliki suatu akademi. Akademi gubernur. Akademi gubernur itu sebetulnya inti pelajarannya yang saya tarik itu satu paragraf yang bagi saya menarik. Dia ajarkan ke semua calon gubernur, ustadz, guru, ulama adalah pendidik bangsa, adalah panutan rakyat, panutan masyarakat. Sekali lagi saya katakan, apa yang kita lihat hari ini, situasi dunia mengajarkan kita, pabrik-pabrik kita tidak dirusak. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka televisi, kita buka YouTube, kita lihat apa yang terjadi di hampir setiap negara, apalagi negara Muslim. Lihat, jangan percaya Prabowo. Lihat apa yang terjadi di Gaza. Lihat, anak-anak tidak berdosa. Angka terakhir diperkirakan 5.000 anak di bawah umur 1 tahun mati terkubur. Ribuan lagi kita tidak tahu. Belum anak di atas 1 tahun, belum orang tua, belum ibu-ibu. Libanon, jutaan warga Libanon mengungsi, hilang rumah. Tepi barat, saudara-saudara sekalian, belum Ukraina. Ya, Ukraina jauh, tapi perang Ukraina mengakibatkan harga pangan naik di seluruh dunia. Ya, Gaza jauh, tapi itu saudara-saudara kita. Apa poin yang saya ingin sampaikan, saudara-saudara? Jangan kita anggap damai itu adalah biasa. Jangan kita anggap kita tidak menghadapi ancaman. Kenapa kita harus waspada? Karena kita kaya. Bukan kita ke negeri Belanda, orang Belanda ke kita. Portugis ke kita, Spanyol ke kita, Prancis ke kita, Inggris ke kita. Dari dulu sampai sekarang. Pelajaran, tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ternyata bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi.
Saya bukan membela orang. Terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa tuh istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, ada. Kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul duwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan.